Diterangkan di sana, marroh ainah, memerahlah kedua mata Nabi. Ma'ala sotuhu, tinggi suaranya. Wastadja ghadabuhu, sangat marah, sangat marah. Seolah-olah Nabi pada saat itu mengingatkan para umatnya, musuhmu akan datang pagi atau sore. Itu di Google Marom. Saya baca hadis itu, Masya Allah, jadi Nabi itu kalau pidato, Masya Allah. Sehingga tidak ada istilahnya khutbah, kemudian mustamiknya ngantuk. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Marroh ainah, maksud Nabi memerah kedua mata. Marroh ainah. Khutbah kalau penyampaian seperti itu yang digambarkan dalam hadis itu luar biasa menarik. Tidak akan ada ustaz ngantuk, tidak ada. Dan saya sendiri bapak yang berbahagia, waktu masih SMA, saat itu mondok kos-kosan di Senayan, saya bertahu umum alhamdulillah pengajian akbar yang mengisi bukan sembarang pengisi, diangkat di KKS. Saya masih SMA. Saya mau berteriak bismillah. Ini peluang bagi saya untuk bisa melihat langsung, mendengar langsung pidato beliau. Dan saya memperhatikan agak awal biar bisa dapat tempat duduk dan tempat. Cik nulis bisa diminat. Masya Allah. Mendengar dan melihat langsung pidato Buya Hamka, Masya Allah. Saya hubungkan dengan hadis yang kami tadi sampaikan tadi. Marroh ainah. Buya Hamka waktu pidato itu Masya Allah. Dari awal sampai akhir, mustahil saya lihat perhatiannya total. Mengerjakan hadis itu juga Masya Allah. Alam ya'tikum nabi, alam ya'tikum nabi. Ya yakin betul sehingga yang saat itu mendengar kata-kata ya Hamka akan tersentuh Mas. Luar biasa. Juga waktu saya mondok di pesantren, satu saat akan nanti di Pondok Bumi. Ada seorang guru balik dari Pekalongan, Gofar Ismail, Kiai Gofar Ismail. Dia waktu berkunjung ke pondok kami saat itu, dia sempatkan memberi tausiah pada anak-anak bersantren. Saya juga Masya Allah, pengisian setengah hebat. Ini artinya, saya sampaikan kepada anggota-anggota top mobile berpikir pada saat itu. Harus kita dengar cara khutbah kita. Dan sampaikan hadis Nabi seperti itu. Saya berikan contoh bagaimana Nabi Muhammad kalau pidato. Saya berikan contoh pidato bagaimana Kiai Gofar Ismail kalau pidato. Masuk. Sehingga tampilan kita karena sudah tertata, tersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kemustaan yang ngantuk. Masya Allah, hadirin yang berbahagia. Jadi memang kita pun saya pikir tidak ada istilah terlambat belajar informasi depan. Tidak ada istilah. Kami pernah dapat satu pelajaran pidato itu yang perlu kita perhatikan betul adalah pertama intonasi. Bahkan beliau menghubungkan teknik-teknik dalam baca puisi
Kalau itu kemudian kita terapkan dalam pidato, luar biasa. Dalam baca puisi kan kita dibiasakan intonasi kita itu jelas, vokal kita itu jelas. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan lain, tak juga kau. Jelas. Vokalnya jelas. Kemudian yang kedua, tangan ini harus bisa mendukung tampilan. Juga mimik tidak DR bukan. Waktu kita bicara surga ya, bagaimana mimik kita itu menggambarkan ini kebahagiaan yang luar biasa, tidak inginkan oleh saudara. Kita merasakan bersama Allah. Tidak inginkan. Ini mendukung. Juga pada waktu bicara neraka, seperti Nabi, mimik kita harus yang jawab. Bicara neraka kok mimiknya tidak mendukung, akhir juga yang mendukung. Gerakan tangan jadi optimalkan. Kalau kita pidato dari awal sampai akhir, tangannya cuma diam saja, tidak benar. Tidak benar. Dan itu memang harus dilatih. Awalnya cuma begini, bahwa agak berwasa itu, akhirnya mosok, tampilannya meyakinkan. Ini dulu karena KMM Cabang Giling itu awalnya bersamaan 60 anggota itu. Memang kita latih betul bagaimana sampai setelah satu hari semalam di Taman itu setiap minggu ada penataran khusus kaitannya dengan menurut Jawa. Mereka yang sebelumnya sudah tua itu, ya ada yang tua, ada yang muda. Waktu dalam praktek menggunakan vokal yang jelas, menggunakan mimik yang jelas, menggerakkan tangan. Itu ya dilatih praktek satu persatu. Contoh begini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menyampaikan terjemahan sebuah hadis, baru menyampaikan terjemahan, kalau penyampaiannya itu didukung ini, didukung tangan, didukung vokal yang jelas, sudah hasilnya berbeda. Ini yang sering pada saat itu awal-awal KM Giling itu kami jadikan praktek terjemahan hadis. Begini, ada hadis Nabi. Suatu saat ketika Ali dan Fatimah masuk ke rumah Rasulullah, saat itu Ali dan Fatimah kaget luar biasa karena dijumpainya Rasul sedang menangis dan kisah-kisah. Ali bertanya, apa ya Rasul yang menyebabkan engkau menangis? Rasul menjawab, entahlah wahai Ali, sampai sekarang setiap saya teringat peristiwa yang aku saksikan pada waktu aku di-mi'rajkan oleh Allah, waktu disrahkan Allah SWT. Setiap teringat sampai sekarang saya pasti menangis. Pasti menangis. Ali tanya, peristiwa seperti apa ya Rasul? Saat itu saya melihat sekelompok wanita yang disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Rambutnya ditarik ke atas, dari celah-celah rambutnya keluarlah otaknya yang menyala. Fatimah sebagai seorang perempuan bertanya, apa dosa-dosa perempuan itu ya Rasul? Sampai disiksa seperti itu, apa kesalahan mereka? Nabi mengatakan,
Dulu waktu di dunia, wanita-wanita itu tidak mau menuntut Allah. Dulu waktu anggota KM yang bimbing ini pertama kali untuk menerjemahkan hadis tadi, itu sampai mungkin dia tempat daya tak. Kalau misalkan tampilannya kurang meyakinkan, ada apa yang Rasul? Kat-kat juga, saya potong dulu. Yang mantap. Apa kesalahan mereka? Sehingga akhirnya itu betul-betul kami bina, kami latihkan itu, dan setelah 2 bulan baru mereka terjun ke lapangan. Itu karena di bimbing ini memang berawal bersama-sama. 60 kita kirim ke latih-latih sedang. Akhirnya bertambah diadakan penambahan dan istilahnya diadakan apa teman-teman Natal lagi, Alkisah lagi sehari semalam tambah 60 sekarang dan bikin ikhwan, bikin rahmatullah. Yang perlu kami sampaikan di sini, ternyata banyak anggota KM bimbing yang sekarang ini resmi itu dulu tidak kita hubungi. Mereka datang ke penanggung jawab KMN Pak Arjanto menyampaikan, Ustaz, apakah saya kira-kira siap boleh untuk masuk ke KMN? Setelah dilihat di buronya apa ini kan nanti usah keterangan syariah dan sebagainya. Kalau oleh Ustaz Arjanto dari segi Muhammadiyahnya sudah tidak dilakukan, bismillah kita. Banyak Pak yang seperti itu. Datang sukarelawan ke penanggung jawab KMN untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KMN. Jadi Bapak yang berbahagia, latar teknik pidato yang tadi kami sampaikan itu memang harus kita kuasai. Saat itu anggota KMN kami juga ada yang sudah setengah umur, ada yang sudah tua. Waktu kan 2 bulan kita itu praktek setiap seminggu sekali kumpul lagi praktek baru setelah 2 bulan kita kirim ke masjid-masjid di untuk berikutnya dan diri yang berbahagia. Saya yang pertama menyarankan ke pengalaman ini itu ada anggota datang ke masjid kan tidak pakai identitas apa-apa, ini ada jaket, ada KMN, tidak ada apa-apa, dan dia juga kurang percaya diri, datang ke masjid maghrib-maghriban, tapi tidak lapor pada takmir masjidnya, saya putusan dari KMN. Karena sama ada yang kurang tinggi, akhirnya dianggap ternyata balik dari KMN dan pembunuh jadi. Dia mau mengatakan saya hadir juga tidak enak. Akhirnya pada saat itu diputuskan semua tugas KMN dibuatkan jaket seperti ini. Terakhir untuk pengadaan jaket seragam yang dengan itu takmir masjid atau anggota jamaah setempat, oh ini anggota KMN pengadaan bisa tahu, dan saya yakin untuk pengadaan jaket seperti ini tidak terlalu mahal, Kemudian yang perlu kita kuatkan lagi, jadi begini, saya akan pernah
menjelang maghrib itu hujan terus. Memang bisa jalan. Subhanallah, ternyata karena di KMM itu kan pengisian itu maghrib sampai isya. Kebetulan sana memang sama. Dan kalau sampai di sini ada yang setengah jam, ada yang berapa jam, susah pada permintaan dari tamu, ngobrol itu ada masalah. Kalau dibimbing sudah dikondisikan maghrib sampai isya. Dan nanti kalau waktu itu terjadi hujan itu, masya Allah, saya sempat Allah. Tapi masya Allah ternyata sehabis isya kan mereka sehabis isya misi di masjid binaan, kemudian ke masjid Imam Syuuti pada saat itu untuk pembinaan. Dan satu laporan saya Yunus Muhammadi, petugas ke masjid Al-Bidayah Sumber sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian laporan. Terdeteksi itu. Yang malam itu yang tidak hadir petugasnya kan ketahuan. Dan pada saat itu masya Allah, padahal tadi hujan masuk, lebat masuk. Ternyata subhanallah, misal itu mereka hampir semua hadir ke pondok, berarti hujan bagi mereka sudah tidak jadi benar. Masya Allah. Pada akhirnya teman-teman mengurus KMM bikin usaha itu, aku nanti udah ngelakuin jas hujan. Akhirnya saya bantuan ke sana kemari. Satu petugas KMM diberi satu paket jas hujan. Dengan semangat yang luar biasa itu Ikhwan bikin lagi mencairkan luar biasa. Dan saya sebenarnya tidak ingin KMM ini hanya maju di saja. Saya pernah mengumpulkan dengan masjid Tafidah pada saat itu kita undang bagaimana cabang-cabang ini bisa menunjukkan KMM. Tidak harus dalam jumlah yang banyak. Dengan 20 mubalek kita himpun, kita cari 20 masjid binaan. Bisa. Saya Ustaz Bukhari pada saat itu hadir Imam Soto. Bagaimana responnya ya pelan-pelan. Bahkan PJM masih tabik SWD Soto Pak Hartoso. Lagi kami minta memotivasi kita bagaimana cabang itu akhirnya semuanya punya pengembali. Saya yakin dengan faktor yang kalau pengembali di setiap cabang itu bisa hidup, masya Allah luar biasa. Komatur pendengar Muhammadiyah itu ruhnya di pengajian. Pak Ar mengatakan kalau di satu daerah, satu cabang, walaupun amal usahanya berkembang luar biasa, tapi kalau tidak ada pengajiannya, cabang itu mati sudah. Karena ruhnya Muhammadiyah itu pengajian. Ruhnya Muhammadiyah itu pengajian. Kami yakin sekali bahwa kalau KMM itu betul-betul bisa hidup, itu luar biasa. Jadi sekarang yang di cabang dukungan sudah ada KMM anggota lebih dari 56. Saya beri bersyukur alhamdulillah. Dan saudara Mas Iksan, memang paling tidak sebulan sekali harus ada program seperti ini. Kita undang orang-orang yang kita pandang punya kelebihan dalam dakwah. Termasuk saya sampaikan pada jenengan,
ada seseorang namanya Pak Kiai Muhisa. Itu putranya Mbah Muhammad Ma'ruf, adik ibu Kupana. Tugasnya puncak lipat belum itu. Dia ternyata masuk aktivitasnya itu misi pengajian. Bahkan ada hari yang untuk sehari 2 atau 3 pengajian. Sehingga jadwal dia sebulan resmi 35. Berarti hari tak dari dia. Masuk hebat luar biasa kayaknya bisa lah itu juga saya undang ke pembinaan di Kabupaten Bumi. Saya ingin dia semangat ya Allah yang diberi Pak Kiai Muhisa menurut beliau yang sudah sembuh saja bisa sampai ngajar komisi sebulan minimal 35 kali. Kita yang masih muda-muda tidak ingin kita, tidak terpanggil kita. Nanti pada nanti kalau mengundang yang kedolanya, akhirnya rumah mengusahakan kita dia belum menciptakan, dia kita semua terpanggil dengan semangat jalan yang sama. Jadi bapak yang berbahagia, yang jelas sudah ada KM yang tahun ini kita kembangkan. Bagi cabang bimbing sendiri bapak yang berbahagia, itu ternyata sampai sekarang itu masih terus minta tambah. Padahal ada satu yang 7 masjid sudah terkirimi semuanya. Problem yang dihadapi penanggung jawab KM Candi Serang ini adalah makin bertambahnya permintaan dan itu alasan juga sangat masyarakat. Pak, ini tolong masjid ini juga dikirimi dari KM. Ini kalau tidak kita garap, kemudian masjidnya sudah masih memakai apa? Ini masjidnya masjid bisa. Mungkin kita ada peluang tolong Pak. Masjid ini juga dikirimi dari KM. Dan itu tidak 1-2. Dan di internal kakak desa kita pernah mengadakan KM di Top Mubarak Muda Muhammadiyah. Kita tata di Tanimang misalnya semalam. Setelah itu latihan terus tidak sebulan 2 bulan untuk latihan bagaimana pidato itu menarik sehingga tidak ada mustahil. Kita latih itu mengambil selama 6 bulan dan alhamdulillah sekarang anggota KM ini sudah bisa kita libatkan di dalam KM regenerasi untuk mengganti yang seperti Pak Harun dan kita ganti dan juga menambah jumlah dari anggota KM itu. Maka saya sekali dengan hormat mari KM ini berganti. Saya itu pernah menghadiri undangan dari LPCA Lembaga Pengembangan Satwa dan Banten, tempatnya acara di Gua Makassar. Saya tanya pada Ustaz Jamaluddin, Ketua LPCA PP Muhammadiyah, bab yang diundang itu ada cabang-cabang yang unggul gitu, punya keunggulan luar biasa. Saya tanya kepada Ustaz Jamaluddin, Ustaz, mimpin kok dia masuk tinggalnya apa? Atau mimpin rumah sakit yang belum punya, baru klinik Pratama, pondok ya biasa biasa langsung.
Lama-lama orang juga kayaknya standar-standar tapi kok jangan undang tuh apa dari Pak Jokowi. Mungkin itu punya keanehan yang luar biasa. Harapan nanti bagaimana cabang-cabang itu setelah melihat laporan KMM yang ada di cabang ini itu bisa terlihat pengertian Pak Jokowi itu KMM ini sudah banyak Pak yang kena. Tapi cuma sekedar kumpul untuk kajian itu sudah jelas bagus, tapi tidak sampai kemudian dibiarkan mengisi ke masjid-masjid ini. Ini yang kami sampaikan pada dengan terus saya betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga KM Bangunan bisa berkembang. Bahkan saya kan masih terus melanjutkan ambisi saya bagaimana semua cabang bisa memiliki KM. Ini saya minta kepada Nabi juga nanti takbir daerah. Sehingga sama yang mungkin provokasi banyak ini, tapi hubungan itu banyak. Hubungan sudah mulai, sudah hampir setahun lebih yang anggota 50. Cabang-cabang kemudian tertarik, alangkah luar biasa. Hidup dakwah di Muhammadiyah. Bang Muhammadiyah itu memang rupiah di pengasih bangsa. Baiklah, saya sampaikan sampai di sana saja. Karena nanti kalau ada mungkin pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan, kalau bisa saja ya kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.